Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami sangat bersuka cita karena Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah siap beribadah. Di awal kita akan mengikuti ibadah dalam pujian penyembahan, kemudian dilanjutkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Hari ini juga akan dilakukan perjamuan kudus. Jadi pastikan Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah mempersiapkan hosti atau roti, anggur atau teh. Dan perjamuan kudus dilakukan bersama-sama di tempat masing-masing. Di akhir ibadah, Bapak Ibu dan saudara-saudari dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, buah sulung ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik dengan nomor 06615619903. Kami juga mengajak untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari berpartisipasi dalam pembangunan rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari dengan nomor 870-532-8940. Yuk, sama-sama kita menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Kemudian, di akhir ibadah, Bapak Ibu dapat menonton kembali tayangan dari ibadah ini dan bisa membagikan kepada banyak orang sehingga banyak orang juga diberkati oleh ibadah hari ini. Ada beberapa informasi yang saya akan sampaikan. Setelah ini di jam 3:30 sore ada ibadah yang sangat seru karena anak-anak remaja dari Junior Community mereka akan melakukan ibadah fellowship dengan nama CIA Christian in Action. Wah, pasti seru banget. Dan fellowship ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada grup-grup yang sudah ada. Kemudian, setiap harinya kita ada doa pagi pada frekuensi jam 5 sampai jam 6. Dan di hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, menara doa dilakukan jam 6 sampai jam 7 malam, khusus hari Rabu jam 8 sampai jam 9 malam. Kami sangat rindu Bapak Ibu saudara-saudari bisa ikut doa pagi dan menara doa bersama-sama karena sangat mudah dilakukan di tempat masing-masing. Dan di hari Sabtu ada ibadah untuk anak-anak secara online. Ibadah anak online akan ditayangkan jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik. Pastikan putra-putri Bapak Ibu untuk ikut di dalamnya dan juga memuji menyembah Tuhan. Di malam harinya jam 7 malam kita ada doa malam bersama. Doa malam ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi dari Zoom. Link akan dibagikan di grup-grup WA yang sudah ada. Dan kembali lagi minggu depan kita ada ibadah raya secara online pada jam 9 pagi di YouTube GBI Kabar Baik. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu untuk mengikuti kembali, melihat kembali ibadah yang sudah dilakukan, bisa melihat dari YouTube GBI Kabar Baik.
Puji Tuhan. Dan sekarang waktunya kita mau mulai beribadah. Pastikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari memuji Tuhan dengan antusias dan memperhatikan firman Tuhan, mencatat serta melakukannya. Selamat beribadah, alami kuasa Tuhan dan nikmati kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat pagi. Kami sangat bersuka cita karena hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sudah siap beribadah dari tadi pagi. Boleh kita kasih tepuk tangan ya buat Bapak, Ibu yang beribadah. Puji Tuhan, hari ini adalah minggu pertama di bulan Maret. Dan kami percaya ada kekuatan, ada sukacita, ada pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saya mau mengajak kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami percaya Tuhan, hari ini kami akan melihat banyak hal-hal besar Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan hari-hari ke depan kami akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Karena kami izinkan Kristus ada di dalam kami dan memimpin kami. Kami mulai ibadah hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh berdiri dulu. Oke, boleh berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Saya juga mengajak untuk kita sama-sama bertepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kita mulai pujian. Firman terangi setiap jalan kami. Firman terangi jalan. Berita iman di setiap waktu. Lindungku dari segala tak pernah ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga kekuatanku di dalam nama-Nya. Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidup. Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia pemenang. Bagiku kemenangan. Kita tepuk tangannya Bapak, Ibu. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebas selalu tangguh kekuatan. Bilang ke kanan kita, hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa-Mu Dia. Ada di dalam nama-Nya. Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Ada di dalam kuasa-Nya pasti tersedia pemenangan. Bagiku kemenangan. Ada di dalam nama-Nya. Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku.
Allah yang sanggup menyelamatkan setiap kami ketika kami sedang berperang. Allah yang berada di depan kami Tuhan ketika kami berperang Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ini Allah seperti-Mu Bapa, yang sanggup menaklukkan ketakutan kami, yang sanggup berperang bagi kekhawatiran kami. Maka siapa kami Tuhan yang akan takut kalau Tuhan ada di depan kami Bapa? Kami mau katakan Kau Allah yang berperang bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan
Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan ketiga di tahun 2021 ini. Ada hal yang menarik, yang spesial, yang dahsyat yang ingin Tuhan sampaikan bagi saudara dan saya untuk menjalani sepanjang bulan Maret ini. Tapi sebelumnya yuk kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah menginjak bulan ketiga. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sudah sertai kami dalam perjalanan di bulan Januari dan Februari kemarin. Kami percaya ada banyak berkat Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Dan saat ini masih begitu banyak berkat, kasih karunia, perlindungan-Mu yang terus akan Engkau alirkan, curahkan dalam hidup kami. Teruslah bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di hidup kami seperti di surga. Dan kami mau buka hati kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan isi hati-Mu. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan jadi terang bagi jalan kami. Berfirman-Lah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, di bulan Maret ini ada satu tema yang Tuhan taruh di hati kita, di hati saya untuk bulan Maret. Temanya bernama Prepare unto Battle, atau terjemahan bebasnya adalah siap untuk bertempur. Ayat ini diambil dari kitab Yosua 4 ayat 13, juga dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50, juga dari Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 12. Yosua 4 ayat 13 berkata, kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. About 40,000 prepared for war, passed over by Lord unto battle, to plains of Jericho. Saudaraku, satu rancangan yang sangat luar biasa yang Tuhan tetapkan untuk Yosua lakukan. Sampai sebelum menyeberang Sungai Yordan, keadaan belum berada dalam situasi pertempuran. Tapi luar biasanya, Yosua mempersiapkan diri dan bangsanya dan pasukannya dengan baik. Dan pada saat menyeberang, Yosua di barisan terdepan ada para imam yang mengangkat tabut perjanjian. Dan ketika mereka sudah mulai masuk ke Sungai Yordan, maka tiba-tiba Sungai Yordan yang sedang membual-bual airnya, banjir besar, tiba-tiba seperti terbendung, saudara. Lalu para imam dengan tabut Allah, tabut perjanjian itu, mereka tidak langsung menyeberang, saudaraku ya, tapi berhenti di tengah-tengah. Setelah itu baru pasukan 40.000 masuk terlebih dahulu, saudara. Kenapa masuk terlebih dahulu, saudaraku? Karena bisa jadi setelah masuk ke dalam tanah kering di tengah-tengah Sungai Yordan, lalu menyeberang ke arah Yeriko, mungkin ketika baru mendarat mereka sudah harus bertempur. Karena itu, saudara, Yosua mau memastikan seluruh pasukannya, terutama 40.000 pasukan ini, untuk berada dalam posisi, kondisi siap tempur. Saudara-saudara, tentu
tahun 2021 ini kita berharap ada terobosan baru. Setelah 1 tahun kita berhadapan dengan pertempuran terhadap badai COVID-19, saudaraku. Kita dapat harapan yang baru dengan adanya vaksinasi yang digiatkan oleh pemerintah. Tapi saudaraku, jangan kita terlena. Wah, mentang-mentang sudah ada vaksinasi, santai aja sudah, aman kok segala sesuatu. No, saudaraku. Yosua tahu, walaupun mereka dipimpin oleh Allah dan ditandai kehadiran Allah dengan tabut perjanjian yang dibawa di depan, saudaraku, dan ternyata terbukti mampu membelah sungai Yordan. Tidak ada banjir, tidak ada lautan, tidak ada sungai yang mampu menghalangi langkah mereka. Tapi itu bukan berarti Yosua tidak mengingatkan kepada bangsanya, tetap prepare, tetap siap sedia, tetap siap untuk bertempur. Tentu pasukan ini ketika menyeberang, saudara, karena mereka berada dalam kondisi siap tempur, tidak mungkin mereka tanpa bawa senjata. Pasti mereka bawa persenjataannya lengkap, betul. Pasti amunisinya dipersiapkan juga. Sehingga manakala harus tiba-tiba bertempur, mereka tidak kehabisan anak panah, mereka tidak kehabisan persenjataan. Saudaraku, kita harus prepare unto battle, selalu siap sedia untuk bertempur, termasuk di tahun 2021 ini. Yuk saudara, kenakan selengkap senjata. Saudaraku, kita tidak membahas dalam tentang kitab Yosua 4, tetapi kita akan lebih dalam membahas tentang kisah Daud, saudaraku ya. Dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi Allahnya orang Filistin itu, ia mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawamu, dan mayat akan memberikan
hari ini juga aku akan memberikan nyawamu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudaraku, satu situasi yang sebenarnya sangat-sangat menegangkan. Daud memang sudah mempersiapkan diri dengan baik, saudara ya. Dia mencari 5 batu yang terbaik. Dia mempersiapkan di kantung gembala persenjataan yang cukup. Bukan cuma 1-2 senjata amunisi, tidak, 5 amunisi dia bawa. Berarti Daud tidak memandang remeh. 5-5-nya dibawa. Umbannya, pengani-aniannya juga dibawa. Standby selalu di tangannya. Keren gak? Keren, saudara. Tapi saudara, ketika dibawa belum berhadapan dengan masalah, mungkin rasa percaya diri besar. Tapi ketika sudah ada permasalahan, tantangan yang sangat besar di depan, apakah tetap masih percaya diri? Itulah ujian besarnya. Dan ternyata benar, saudara. Di lembah Tarbantin itu, Daud sudah ditekan oleh perkataan-perkataan Goliat, saudara. Bahkan dikatakan, sini kamu mendekat, nanti mayatmu akan aku berikan kepada burung-burung di udara. Lihat, saudara, secara mental berusaha dijatuhkan. Senjata yang dibawa bukan cuma 1. Ada pedang, ada lembing, ada tombak. Lihat, saudara, seorang Goliat, sang pahlawan yang hebat itu juga ternyata tidak mau terlalu menganggap remeh lawannya, sehingga dia bawa senjata bukan 1. Saudaraku, di dalam menghadapi pandemi ini, jangan pernah kita menganggap remeh. Kalau dulu 3M, sekarang 5M. Yuk saudara, lakukan 5M tersebut, saudara ya. Saat ini sudah ada vaksinasi. Jangan kita bilang aku takut. Ada kontroversi tentang penanaman chip 666. Saudara-saudara, sehingga akhirnya kita mundur, saudaraku. Jangan, saudara. Ada pertempuran, yaitu virus SARS-CoV-2. Jangan anggap remeh, saudaraku. Lakukan 5M, saudara. Kalau ada vaksinasi, segera, saudara. Jangan sampai meleset pada tanggal di mana kita harus vaksinasi, lalu kita bikin acara lain. No, karena kita tidak bisa lagi mendapatkan kesempatan lagi untuk ulang daftar, saudara. Saudara, kembali kepada kisah Daud. Daud ditekan dengan perkataan-perkataan yang intimidatif dari Goliat. Tapi lihat, saudaraku, Goliat tidak mampu menghancurkan rasa percaya diri dari Daud. Bahkan Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudaraku, secanggih apapun senjata yang dibawa, sehebat apapun senjata yang dibawa oleh Goliat, sebesar apapun raksasa Goliat, Daud tetap percaya diri dengan apa yang ada padanya, yang Tuhan sudah persiapkan. 5 batu dan 1 umban. Saudaraku, dia percaya diri untuk masuk ke dalam gelanggang pertempuran.
dengan nama Tuhan dan dengan membawa persenjataan yang lengkap dan tetap dengan rasa percaya bahwa dia mampu menang. Bahkan Daud pun berkata, bukan cuma engkau Goliat, tetapi juga orang-orang Filistin ini akan menjadi santapan makanan burung-burung di udara. Saudara, kita jangan menganggap remeh tentang pandemi COVID-19. Kenakan selengkap persiapan saudara. Tapi juga saudara, jangan lupa kita harus mengedepankan Allah, nama Allah. Sekarang dalam kehidupan saudaraku, ada banyak tentu tantangan dalam tahun ini, ya. Kita mesti kerja keras, saudara. Tapi percaya, saudara, tahun 2021 ini adalah tahun di mana juga ada harapan yang baru bagi saudara dan saya untuk meraih janji-janji Allah digenapi. Seperti kitab Yosua tadi, Yosua yakin akan merebut kemenangan. Seperti juga Daud yakin bahwa ketika tentara Israel takut kepada orang Filistin dan pada satu orang Goliat ini, Daud merasa yakin, tidak, aku mau buktikan Allahku sanggup menyerahkan engkau ke dalam tanganku, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. The battle belongs to God. Saudaraku, ketika kita menghadapi situasi seberat apapun dalam pekerjaan kita, ketika kita menghadapi tantangan apapun dalam perekonomian kita, dalam studi kita, dalam karir kita, jadikan Tuhan pemimpin kita di depan, saudara. Dan kenakan semua selengkap senjata Allah. Jangan lengah, jangan menganggap remeh, saudara. Kadang-kadang kita remeh, lemah, menganggap remeh dari hal-hal yang kecil yang tidak kita sadari, dan mungkin juga tidak ada hubungannya langsung dengan pergumulan kita. Misal, saudara, sebagai orang tua, mungkin kita juga bisa terpancing emosi kita pada anak kita. Sebagai seorang suami, mungkin kita juga bisa terpancing emosi kita kepada istri kita. Sebenarnya kita punya masalah di kantor gitu ya, tapi istri kita sebenarnya sudah biasa dia bercanda seperti itu ya. Tapi pada saat kita pulang lalu ada candaan yang menyinggung perasaan kita, padahal nggak biasa, tiba-tiba kita kepancing emosi dan kita akan marah gitu ya. Apa? Kamu menghina aku ya, meledek aku ya, meremehkan aku ya. Saudaraku, kadang-kadang ada hal yang tidak terduga sehingga kita terdistract dari kesiapan kita untuk bertempur, untuk maju ke medan pertempuran dan merebut kemenangan, saudara. Perhatikan dengan sangat apa-apa yang ada di dalam sekitar kehidupan kita, sehingga tidak kita buka celah, sehingga kesiapan kita untuk bertempur menjadi berantakan, saudara ya. Ada beberapa orang mungkin bilang gini, aduh Pak Pendeta, Pak Tamto, saya ini bukan dari keluarga militer, saya ini bukan dari keluarga yang biasa memimpin, saya ini bukan berasal dari keluarga yang biasa dilatih untuk selalu siap sedia. Gak bisa saya menghadapi situasi ini, Pak Tamto. Suami saya terlalu sama saya, gak bisa saya diemin begini. Istri saya terlalu cerewet, terlalu bikin masalah, gak bisa begini. Mungkin ada anak muda yang bilang, Om gak sanggup Om, gak sanggup. Mama papa ribut, mama papa juga ribut, juga bikin gara-gara dengan kami. Saudaraku, kita belajar kembali kepada
Daud, saudara. Apakah Daud sebenarnya sanggup, bisa, punya sejarah, punya kurikulum vitae sebagai seorang prajurit yang bertempur di medan pertempuran? Ternyata tidak, saudara ya. Daud ini hanyalah seorang gembala yang mengembalakan hanya 3-4 kambing domba, saudara ya. Bahkan Daud ini benar-benar diremehkan di keluarganya sendiri, tidak masuk hitungan, tidak ada yang ngajarin, tidak ada yang melatih dalam hal apapun. Bahkan ketika Nabi Samuel disuruh oleh Allah ke rumah Isai, ayah dari Daud, untuk mencari siapa raja pengganti Saul. Daud disuruh pergi jauh mengembalakan kambing domba yang cuma 3-4 ekor itu, saudara. Benar-benar tidak masuk hitungan. Saudara, mungkin kita belum punya pengalaman, bahkan mungkin kita diremehkan di kantor, di sekolah, di rumah, dimanapun. Tapi ingat, saudara, Anda dan saya diset oleh Allah untuk lebih daripada seorang pemenang, dengan catatan kemenangan itu baru kita bisa raih kalau kita masuk ke dalam pertempuran itu. Dan tentu dengan segala persiapan, dengan nama Allah, dan dengan segala senjata yang harus kita kenakan, harus kita gunakan, saudara. Daud walaupun diremehkan, tapi ternyata Daud terus membiasakan diri untuk tetap kuat, tetap kerjakan yang maksimal. 3-4 kambing domba benar-benar digembalakan, dijaga. Bahkan ketika ada bahaya yang mau menerkam kambing domba itu, Daud berani menghadapi serigala, domba yang sudah bahkan dirahang serigala sekalipun, ia berhasil bebaskan. Artinya Daud membiasakan diri untuk berlatih terus. Masalahnya, saudaraku, seringkali kita tidak sadari bahwa kehidupan yang saudara dan saya alami sebenarnya itu adalah latihan untuk sebuah pertempuran yang lebih besar, yang nanti harus kita hadapi dan harus kita menangkan. Daud pun, saudara, apa hubungannya dia dengan mengembalakan 3-4 kambing domba, lalu dia harus menghadapi pertempuran dengan orang Filistin? Sepertinya tidak ada hubungannya, saudara. Tapi ternyata Daud mau menyadari dalam hidupnya, semua Tuhan sediakan bagi dia untuk belajar, untuk bisa berani, untuk bisa percaya diri, untuk bisa sadar diri. Daud selalu mau melatih dirinya walaupun tanpa pelatih. Dia tidak pernah latihan bela diri untuk bisa melawan serigala, saudara. Tetapi ia terus melatih dirinya. Ia juga adalah pribadi yang mau jaga diri, selalu berjaga-jaga, selalu berwaspada, saudara. Kalau ada serigala, ancaman terhadap dombanya, ia sigap untuk melindungi. Saudara-saudara, Daud adalah tipe orang yang selalu prepare, bersiap sedia, dan dia juga adalah tipe orang yang proaktif, saudaranya. Kisahnya kan sebenarnya bermula ketika Isai meminta Daud untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya, ya. Padahal Daud sudah diurapi sebagai raja. Tapi luar biasanya, saudara, Daud langsung bilang, "Yes sir, saya akan lakukan."
Dan dia tahu kok, dia harus mengantar sampai ke garis terdepan di medan pertempuran yang sedang tegang. Dia tidak panik. Dia lakukan tugasnya tanpa panik. Padahal situasinya, seluruh barisan tentara Israel sedang ketakutan. Saudara, seringkali musuh terbesar dalam hidup saudara dan saya bukanlah yang di luar kita, tapi musuh terbesar kita adalah rasa takut yang ada dalam diri kita. Saudara, Daud berjaga-jaga dan berwaspada jangan sampai takut mencuri kesiapan dia dalam menjalankan setiap misi yang harus dia jalankan. Saudara-saudara, akhirnya singkat cerita, ketika diberikan tantangan oleh Saul untuk berhadapan dengan Goliat, Daud juga berkata, "Yes sir, saya akan hadapi." Serigala beruang yang menerkam domba-dombaku, aku patahkan, hancurkan, kalahkan karena nama Tuhan. Dan Tuhan yang sama yang akan menyerahkan orang Filistin itu untuk aku kalahkan. Rasa percaya diri yang besar, saudara. Bahkan ketika sampai di lembah Tarbantin pun ada cyber, perang psikologis yang dilakukan oleh Goliat kepada Daud. Daud tidak kalah, saudara. Daud tidak kalah. Karena seringkali saudaraku kita kalah akibat apa? Di alam roh kita sudah gentar, saudara ya. Goliat bilang, nanti mayatmu akan jadi makanan burung-burung di udara. Di alam roh dihajar, saudara ya. Tapi Daud tidak merasa takut di situ. Bahkan secara roh Daud juga berkata, nanti kamu dan orang-orang Filistin ini yang akan jadi makanan burung-burung itu. Saudaraku, Efesus 6 ayat 11 sampai 12 berkata, sebab pertempuran kita, pertandingan ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa roh-roh di udara, saudara. Yuk saudara, kita ini bukan cuma manusia biasa dengan tubuh ini, tapi kita adalah manusia roh. Dan biarlah Roh Kudus turun atas kita dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi menaungi kita. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita selalu well prepared, selalu siap dalam kondisi yang sebaik-baiknya, selalu siap bertempur, selalu siap bertempur di medan pertempuran, prepare unto battle. Dan kita harus waspada, saudara. Sekali lagi, seringkali mungkin pada hal-hal yang besar kita bisa waspada. Kita lihat itu lawan, kita lihat itu celah. Tapi jangan salah, acap kali celah yang kecil yang tidak kita lihat, itulah yang menyebabkan kita memiliki kewaspadaan yang berantakan, persiapan yang berantakan. Saudara, yuk kita cek setiap diri kita. Apakah kita mau terus berjaga-jaga? Jangan sampai hati kita sempat ada celah, baik karena hubungan suami kepada istri, istri kepada suami, kita kepada atasan kita, kepada rekan kerja kita, kita kepada anak kita, kita kepada orang tua kita. Yuk saudara, biar Roh Kudus turun atas saudara dan saya, supaya sebagai manusia roh kita dikendalikan hanya oleh Allah Roh Kudus, dan biar Allah yang berjalan di depan kita. Katakan amin. Sepanjang 1 bulan Maret ini, saudara, kita akan diingatkan Tuhan
bahkan diperingatkan Tuhan supaya kita berwaspada, prepare unto battle. Supaya apa? Kita masuk ke dalam medan pertempuran itu, gelanggang pertempuran itu, dan kita memenangkan pertempuran itu dengan nama Allah semesta alam. Katakan amin. Saudara, di minggu pertama ini juga Tuhan mau teguhkan kita, saudara, supaya kita manunggal, dipersekutukan dengan Kristus sendiri, sehingga saudara, kuasa kebangkitannya itu juga menjadi bagian hidupmu, menjadi bagian hidupku. Kita persiapkan hati kita, Tuhan, untuk Tuhan bawa kita, saudara, prepare unto battle. Prepare, well prepared, karena Dia ada di dalam diri kita, dan kita terus ada di dalam diri, di dalam Tuhan. Saudara bisa siapkan hosti atau roti dan juga anggur, saudara, untuk kita masuki perjamuan kudus. Kita satu dalam doa, saudara. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kepada kami di bulan Maret ini, untuk kami selalu berada dalam kondisi yang siap untuk bertempur. Well prepared unto battle. Kami harus terus percaya diri. Kami harus terus sadar diri. Kami harus terus mau melatih diri kami. Kami harus terus mau menjaga diri kami, berjaga-jaga. Kami harus jeli melihat celah-celah yang mungkin akan menyebabkan kewaspadaan kami menjadi turun berantakan. Tuhan, itu tidak mudah bagi kami, tapi kami bersyukur Engkau ada bagi kami. Bahkan Engkau mau diam di dalam diri kami melalui Allah Roh Kudus. Dan bahkan hari ini Engkau teguhkan kami bahwa kami dan dirimu ehad menjadi satu. Engkau di dalam diri kami, kami di dalam-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, suci kuduskan kami. Izinkan kami Tuhan Yesus masuki perjamuan kudus-Mu ini semeja hidangan dengan-Mu, Tuhan. Kau ampuni segala dosa dan kesalahan hamba juga, Tuhan. Izinkan hamba melayani-Mu, Tuhan, dalam perjamuan kudus-Mu saat ini. Dan biar perjamuan kudus ini boleh meneguhkan kami untuk kami percaya diri, berjalan di dalam setiap pertempuran yang ada dan memenangkannya. Dalam nama Yesus, Engkau ubahkan juga hosti dan juga anggur ini menjadi tubuh dan darah, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Saudaraku, kita angkat hosti ini dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di dalam diri kami. Engkau terus akan memimpin kami di depan, bahkan juga di dalam diri kami. Sehingga Tuhan, kami percaya diri untuk masuki setiap pertempuran yang ada dengan terus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dengan mengenakan selengkap senjata Allah, dan dengan waspada terhadap celah-celah yang tak terduga yang mungkin muncul. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gerakan GET 2020. Kami percaya pintu-pintu gerbang GET 2020 terus terbuka, siang dan malam tidak pernah tertutup. Karena Engkau terus kirim banyak orang untuk membawa kekayaan bangsa-bangsa kelimpahan dari seberang lautan, solusi-solusi ilahi kepada kabar baik. Dan akhirnya gereja kabar baik, gereja kabar baik, sekolah kabar baik menjadi rumah keagungan-Mu, dan Engkau sendiri menyemarakan rumah keagungan-Mu ini. Kami percaya Tuhan Yesus, tim founder yang ada Engkau berkati, pemilik G7A, G19, C14, Engkau juga terus pakai Tuhan Yesus, bahkan Engkau terus perluas pelayanan ini untuk jiwa-jiwa, untuk seluruh sidang jemaat kabar baik, baik sekolah kabar baik, gereja kabar baik, maupun semua yang beribadah di YouTube kabar baik ini. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang terbelenggu Kau bebaskan. Darah Yesus suci kuduskan, darah Yesus hancurkan segala kutuk, batalkan segala rekayasa si jahat. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Dan akhirnya kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus, dan kami angkat kedua tangan kami. Dan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, berkat limpah dari Allah Bapa. Adalah kuasa yang dahsyat dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Adalah penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus dilimpahkan atasmu, atasku, pagi, siang, hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.